I'm back. Mau ngejar kucing tapi susah banget. Oke, hari ini aku mau bikin June wrap up. Selama bulan Juni itu aku banyak hal yang terjadi di bulan Juni di luar membaca. Jadi di bulan Juni itu aku nggak baca banyak buku. Aku pada akhirnya cuma bisa menyelesaikan 3 buku. Yang 2 buku pertama itu dari Velestari, yang judulnya Apartemen Lantai 7 sama Bisikan. Terus habis itu yang terakhir yang sebenarnya aku bacanya di awal bulan Juni tapi aku menyelesaikannya di akhir bulan Juni adalah novel yang judulnya Almasih, Putra Sang Perawan dari Tasaru GK. Untuk buku yang aku selesai pertama di bulan Juni itu judulnya Apartemen Lantai 7. Apartemen Lantai 7 ini genrenya adalah misteri detektif kriminal, karena ceritanya ada sebuah kasus yang pada awalnya masih dipertanyakan apakah itu adalah sebuah kecelakaan atau memang ada kasus penghilangan nyawa atau menghilangkan nyawanya sendiri, seperti itu. Terus habis itu selama penyelidikan itu ada kasus-kasus berikutnya, ada korban-korban berikutnya yang sampai ada korban yang meninggal juga, ada juga korban yang dicelakai, yang emang niatnya si pelaku adalah dia mau menggugurkan kandungan seseorang atau bahkan menghilangkan nyawa orang itu. Yang untuk yang novel yang ini aku ngerasanya adalah karena ini aku ngerasanya di novel ini itu aku nggak terlalu suka karena ceritanya panjang, terus agak melebar kemana-mana karena menceritakan tentang orang-orang di luar masih selingkup sama pelaku dan korban, tapi kayak terlalu mendalami kisah-kisah orang-orang di sekitarnya kayak gitu sih. Terus aku ngerasanya juga kayak apa ya, ada kisah mistis, selipan mistisnya yang bukan kasih petunjuk sih ya, pokoknya ada kisah mistis yang menjadi selipan di cerita ini, kayak mengurangi nilai detektif kriminalnya menurutku sih. Jadi kayak ada arwah, ada mimpi-mimpi tentang kematian kayak gitu, aku jadi ngerasa sedikit nggak terlalu suka. Tapi kalau untuk cerita ini lumayan, meskipun novelnya cukup panjang, jadi aku pas baca ini tuh udah agak males. Apalagi waktu aku baca ini di novel yang aku pegang ini, entah mungkin yang cetakan yang lain aku nggak tahu, cetakan yang aku pegang itu ada kesalahan cetak, jadi ada bagian novel yang harusnya ada di akhir itu ada diselipkan di bagian tengah. Jadi itu bukan sedikit mengganggu, itu sangat mengganggu karena pada akhirnya aku tahu siapa pelakunya bahkan sebelum pelakunya itu ditemukan, yang seharusnya ceritanya di belakang itu diselipkan di tengah. Tapi sebenarnya meskipun tanpa selipan itu pun, meskipun tanpa kesalahan itu pun sudah agak kelihatan juga sih siapa sebenarnya pelakunya. Terus aku juga ngerasanya belum tuntas aja cerita ini karena si pelaku motifnya itu belum diketahui kenapa, tapi si pelakunya ini dia pada akhirnya meninggal gitu sih. Terus novel yang kedua juga dari Velestari yang judulnya Bisikan. Bisikan ini pada awalnya aku mikirnya ini ceritanya juga tentang detektif kriminal kayak gitu, cuman pada akhirnya dalam prosesnya ternyata novel ini itu lebih ke misteri horor, tapi nggak horor karena ceritanya ada seorang laki-laki bapak-bapak, dia itu meninggal, namanya Hayono, meninggal ketika waktu itu banjir datang di Jakarta. Terus habis itu dia itu ditemukan meninggal di salon punya istrinya. Terus pada awalnya kan kayaknya ini adalah kasus penghilangan nyawa kayaknya, cuman setelah penyelidikan itu ditemukan bahwa si Hayono ini dia itu meninggalnya memang karena sebuah kecelakaan. Terus
Karena apa ceritanya jadi panjang padahal kasusnya udah jelas dari awal adalah karena arwahnya Hayono. Arwah Hayono itu menghantui keluarganya. Keluarganya itu dari istri, anak tiri yang bernama Marisa, terus anak kandungnya dari istri pertama yang namanya Andre, terus mantan istrinya yang namanya Olive, terus bahkan sampai ke tetangganya yang lumayan dekat sama dia, yang namanya Pak siapa ya, lupa. Pokoknya tetangganya itu adalah orang yang sering dia ajak ngobrol, dan tetangganya itu dulunya adalah mantan reserse polisi. Jadi mikirnya kan dari awal si arwahnya Hayono ini bilang, membisiki ke orang-orang itu kalau dia itu adalah arwah penasaran. Terus aku ngerasa aneh aja, ada gitu ya arwah orang membisiki bilangnya aku adalah arwah penasaran. Kayak sedikit aneh, sedikit cringe. Aku juga nggak tahu karena aku juga nggak pernah mengalami hal-hal seperti itu juga. Jangan pernah sih, cuman ngerasanya aneh aja di novel kayak gini tuh ada arwah penasaran yang bukannya dia itu menakuti. Menurutku bukan menakuti sih ketika dia ini membisikkan kata-katanya itu, tapi lebih kayak ganggu. Terus pada akhirnya juga diketahui bahwa Hayono ini, dia ini punya hubungan yang tidak normal dengan Marisa atau anak tirinya. Terus ternyata dia ini penasarannya itu mungkin pada awalnya dia itu penasaran karena dua hal. Yang pertama, dia itu penasaran karena dia itu nggak siap untuk meninggal. Dia tuh nggak sadar meninggalnya karena apa. Jadi dia ini minta tolong ke tetangganya untuk diselidiki sebenarnya dia itu meninggal kenapa. Padahal sebenarnya dia meninggal emang karena kesalahannya sendiri. Dua, dia itu penasaran karena dia itu nggak mau anak tirinya atau si Marisa ini tahu kalau dia itu ternyata ayah tiri, dan dia itu nggak mau kalau busuk-busuknya dia, kelakuannya dia ke Marisa ini diketahui orang lain. Karena Hayono ini ternyata punya obsesi secara seksual dengan Marisa dari kecil, dari Marisa umur 2 tahun ketika dia baru bertemu dengan Marisa. Udah sih. Terus aku baca ini lebih singkat sih daripada novel yang pertama, cuman yang ini lebih menyebalkan, lebih menjijikkan, lebih menjengkelkan. Karena arwahnya Hayono ini bukan cuma membisiki, tapi kayak bener-bener mengganggu. Mengganggunya itu bukan kayak setan yang menakutkan atau gimana, tapi mengganggunya tuh kayak menteror yang gak penting. Jadi aku tidak ngerekomendasiin untuk kalian baca yang ini. Gak tahu sih, menurutku aja sih. Tapi aku baca di Goodreads itu ada yang komen kalau dia itu lebih suka bisikan daripada Apartemen Lantai 7. Ya sebenarnya nggak jauh beda, sama-sama aku nggak terlalu suka, jadi aku nggak tahu, mungkin aku nggak bakalan baca novelnya Velestari lagi atau gimana. Cuman sebenarnya Velestari ini bukunya banyak, jadi kadang aku penasaran tapi kadang aku ngerasa alah paling ceritanya sama aja itu, entahlah. Terus novel ketiga yang aku baca di bulan Juni itu judulnya Almasih Putra Sang Perawan. Nah ini buku yang menurutku cukup menarik dan aku suka di bulan ini, karena yang dua lalu itu aku nggak suka. Yang Almasih ini judulnya Almasih karena memang ada selip-selipan cerita tentang Almasih atau Yesus atau Nabi Isa dalam agama Islam, Yahudi, dan Kristen. Enggak sih, pas di yang buku yang satu ini kan ini kayaknya duologi sih, yang ini kan nomor 1. Yang di buku yang ini ada selipan kisah Almasih dalam versi agama Kristen dan juga agama Islam. Tapi itu emang cuma selip-selipan aja, karena cerita utamanya adalah menceritakan tentang dua orang tokoh utama yang namanya Gise dan Saati. Gise ini adalah orang Itali beragama Katolik yang mau mencari sebuah benda yang sangat penting bagi gereja, yang benda ini itu dipegang sama seseorang yang tinggal di Batavia alias Jakarta pada masa penjajahan Belanda. Terus habis itu di masa itu di daerah Batavia itu agama resminya adalah agama Kristen. Terus agama Katolik adalah agama yang paling dibenci karena entahlah satu dan lain hal.
karena beda prinsip. Agama Katolik ini benar-benar dibenci. Jadi kalau ada orang Katolik yang masuk ke Batavia terutama untuk menyebarkan agama, mereka akan dihukum berat, sangat berat. Terus maka dari itu si Jise ini dia kan beragama Katolik dan ingin mencari benda pusaka untuk gerejanya kan. Dia ini datang ke situ nggak bawa embel-embel agama, tapi dia mengaku sebagai seorang naturalis. Memang dia sebenarnya pekerjaan utamanya sebagai naturalis yang mau meneliti tanaman dan hewan yang ada di sekitar Batavia. Yaitu sebenarnya cuma kedok sih. Tugas utamanya ke Batavia kan tetap mencari benda pusaka itu. Terus tokoh utama kedua itu namanya Saati. Dia itu perempuan pribumi. Entah, ini belum diketahui sebenarnya latar belakangnya seperti apa. Tapi yang digambarkan adalah Saati adalah perempuan berpenampilan Jawa tapi dengan mata biru. Dia itu datang dari Mataram bersama kedua adiknya. Dia itu seperti pengamen jalanan gitu loh sama adik-adiknya ini. Mereka itu dari Mataram ke Batavia itu menggunakan gerobak. Jadi gerobaknya ini adalah semacam rumah berjalan bagi mereka. Terus pada suatu ketika Jise dan Saati ini bertemu. Dan Jise ini dia ini kayak jatuh cinta gitu sama Saati. Terus pada akhirnya mereka berkenalan lah. Terus lumayan dekat, tapi nggak ada bener-bener deket sampai punya hubungan spesial gitu juga enggak, tapi mereka cukup dekat, cukup lumayan dekat sampai Jise juga kenal sama adik-adiknya Saati. Terus Saati ini pada awalnya emang dia bisa mengamen di Batavia, cuman karena kondisi Batavia yang nggak menentu, banyak penjahatnya, banyak orang yang dijual sebagai budak, atau kalau nggak gitu apa ya namanya juga masa penjajahan kan, masa kacau balau. Pada suatu hari Saati ini ditipu sama orang, akhirnya dia dijual sebagai budak. Terus selain itu dua adiknya Biomo dan Meleti ini pada akhirnya juga terpisah, jadi mereka kayak tinggal sendiri-sendiri. Terus Saati ini pada akhirnya jadi budaknya seorang nyonya Belanda. Nah, nyonya Belanda ini dia ini memaksa Saati untuk berpindah agama, tapi Saati tetap nggak mau. Jadi dia tetap berpegang teguh pada agama Islam. Terus dia ini sholatnya juga harus sembunyi-sembunyi. Ketika dia ketahuan sholat, si nyonyanya ini menghukum Saati dengan sangat berat. Terus Saati kan juga nggak tahu adik-adiknya ini keadaannya gimana dan di mana. Terus untungnya pada suatu hari Jise ini datang ke rumah nyonya ini, terus ketemu Saati. Terus secara diam-diam Saati ini minta tolong ke Jise untuk mencari keberadaan adik-adiknya dan kondisinya seperti apa. Terus pada akhirnya di akhir cerita, di akhir novel yang pertama ini, akhirnya Jise bisa menghubungi adik-adik Saati dan melihat kondisinya baik-baik saja, karena yang Meleti ini di akhirnya diangkat anak sama seorang tabib Cina. Terus si Biomo ini meskipun dia nggak bisa dibilang baik-baik saja juga sebenarnya, karena dia ditaruh di sebuah panti asuhan. Terus dia itu nggak punya teman, banyak dimusuhi. Terus dia itu dipaksa untuk berpindah agama Kristen juga, karena pada masa itu banyak orang yang dipaksa untuk berpindah agama. Terus sampai akhir pun ini mereka Saati dan kedua adiknya belum bisa bertemu. Tapi untungnya Jise ini sudah bisa mengabari ke Saati kalau adik-adiknya Saati itu baik-baik aja. Terus oh ya, untuk kenapa di dalam novel ini ada selip-selipan agama, selip-selipan tentang kisah Al-Masih, karena si Jise ini sering kalau ketemu orang terus sedang ngobrol-ngobrol, dia itu suka menceritakan tentang Al-Masih dari versi Kristen, kan dia backgroundnya Katolik. Terus untuk yang dari versi Islam atau menceritakan Nabi Isa itu diceritakan oleh Saati ke adik-adiknya ketika mereka sedang bersantai atau sedang mau tidur, kayak gitu sih, cuma selip-selipan. Jadi aku belum terlalu bisa ngerti kenapa judulnya itu Al-Masih, karena bagiku ceritanya tentang Al-Masih ini cuma selip-selipan dikit doang sih. Jadi sebenarnya aku suka, sebenarnya aku menikmati ceritanya, tapi karena
cerita ini belum tuntas, masih ada novel yang kedua. Aku juga bingung. Aku berharapnya sih aku bisa baca novel yang kedua karena aku ceritanya bagus loh, pada intinya bagus. Terus habis itu di akhir novel yang pertama ini juga muncul karakter baru yang kayaknya ini adalah seorang villain, peran antagonis yang baru muncul di akhir. Jadi bikin penasaran ini kelanjutan ceritanya kayak apa karena memang benar-benar belum selesai. Udah sih, cuma 3 novel doang. Sedih nggak sih? Selama bulan Juni ini banyak hal terjadi, banyak hal yang aku pikirkan, banyak hal yang aku kerjakan. Jadi kayak mau baca itu, ini untung-untungan aku bisa menyelesaikan 3 novel kan. Kalau enggak udah aku tinggalkan dan aku nggak mau baca. Biasanya kalau aku stres kayak gitu, nggak mau baca sama sekali. Baca pun juga nggak bakalan ingat. Udah sih, gini aja. Di sini aku mau baca novel Chronopolis, melanjutkan yang itu. Goodbye.